Rasulullah SAW telah menggambarkan kondisi kita hari ini ya dalam beberapa hadis. Pada kesempatan ini mungkin kita singgung satu dua. Pertama kata Rasul dari jalur Sauban ya. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Yushiku an tada'a alaikumul umamu min kulli ufukin kama tada'al ukulatu ala qasatiha. Akan datang masa kata Rasul di mana berbagai bangsa itu akan mengurumuni kalian sebagaimana orang-orang yang rakus mengurumuni makanan. Para sahabat ketika itu heran. Qulna ya Rasulullah amin qillatin nahnu yauma idzin. Ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kita sedikit? Kok bisa-bisanya kita seperti makanan yang diberikan oleh orang-orang yang rakus? Kata Rasul, qal bal antum yauma idzin katsirun. Justru kalian pada saat itu jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum gusa kagusa sel. Tapi banyaknya kalian itu bagaikan buih di tengah lautan. Tidak hanya berarti di sana, Rasul memberikan lagi satu peringatan kepada kita yang harus kita cegah pada saat ini. Kalau tadi bicara amar ma'ruf nahi munkar, apa itu? Wala yanza'annallahu min qulubi aduwikum al-mahabbata minkum. Allah telah mencabut rasa takut dari dada musuh kalian terhadap kalian. Tidak ada lagi rasa takut mereka. Yang katanya kita hari ini sekitar 90% kalau Indonesia dari 270 juta. Tapi kemudian ya Islam, ajaran Islam ya diobok-obok gitu ya. Bahkan dilecehkan, bahkan Al-Qur'an dibakar. Tidak ada satupun nyali kita untuk kemudian bisa memberikan satu perlakuan yang seimbang. Ya kan, harusnya kan perlakuan yang seimbang terhadap siapa yang melecehkan kitab suci kita. Paling tinggi hari ini cuma mengecam. Padahal tindakan yang paling tepat adalah tindakan yang setimpal. Karena ini adalah kekuatan negara yang melindungi Ustaz. Ini bukan si Paludan yang bekerja sendiri. Ini kerjanya adalah negara, ada Swedia di situ, ada Denmark, ada Belanda. Itu melindungi semua dengan dalih kebebasan. Bagaimana kemudian bisa menghentikan kesombongan mereka dengan juga sebuah kekuatan? Tapi kemudian kita nggak punya itu pada saat ini kata Rasul. Terlebih lagi wa fi qulubikum al-wahan, di dalam diri kalian itu tertanam penyakit wahan. Lalu kata Rasul, ketika ditanya oleh sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Saya ingin dalami sedikit hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Apa maksud dari analogi Rasul? Ini kan perumpamaan. Kita ini ibarat makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Penjelasan yang menarik itu bisa kita temukan dalam kitab Aunil Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud oleh Syekh Samsul Hamid Adim Abadi. Jadi kata beliau, siapa itu umat atau kaum bangsa yang mengurumuni kita? Firqul kufur wa ummamud dhalalah. Bangsa kafir dan bangsa yang sesat lagi menyesatkan. Hari ini tentu Amerika dengan ideologi kapitalismenya kemudian membawa aliansinya. Di dalamnya ada Inggris, Prancis, ya, Rusia udah sibuk dengan perang, termasuk juga Cina. Itu semuanya masuk dalam kategori yang dimaksud dalam hadis tadi. Apa yang mereka lakukan? Kata Imam Syekh Samsul Adim Abadi mensyarah hadis ini, mereka itu melakukan 3 perkara. Maksud mengurumuni makanan itu adalah melakukan 3 perkara. Pertama, lima qatalatikum, untuk memerangi kalian. Jadi mereka datang ke negeri kita, negeri-negeri kaum muslimin, bukan tujuan baik-baik, untuk memerangi kita secara fisik maupun secara non fisik. Kalau Indonesia nggak perlu ada militer Amerika di sini, nggak perlu ada pangkalan militer di sini, tapi cukup diperangi secara non fisik dengan ajaran moderasi beragama. Ya, jadi agama boleh, tapi standarnya fakta. Agama boleh, standarnya adalah materi. Semuanya diukur materi. Sampai tadi masalah haji pun ukurannya materi, ya. Itu yang pertama, untuk memerangi kalian. Bahkan KUHP yang terbaru kalau kita lihat, jadi sama saja dengan yang lama, ya kan? Kalau zina suka sama suka tidak masuk dalam delik hukum, ya, karena dalam KUHP zina itu adalah delik aduan. Yang mengadukan tidak bisa juga sembarangan, hanya pasangan yang sah. Kalau bukan pasangan yang sah yang mengadukan, jadi kalau ada yang ketangkap misalnya kan dua-duaan di sana, terus kemudian kita tarik ke sini, lalu kemudian kita rajam kalau dia sudah menikah, atau kita cambuk seperti yang disebut oleh guru kita tadi, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena dalam KUHP itu mereka suka sama suka, tidak ada yang mengadukan, tidak ada pasangan sah yang kemudian merasa dirugikan. Selamat mereka. Ini kondisi kita yang pertama, diperangi secara fisik dan non fisik. Yang kedua, wakassara syaukatikum, memecah belah kekuatan kalian. Jadi kita ini banyak, kita ini kan tadi bicaranya Maroko sampai Merauke. Jangan lihat hanya Indonesia, jangan lihat hanya kemudian Padang, jangan lihat hanya Sumatera Barat, ABS, SBK, itu tinggal falsafah saja. Ya Ustaz, ya, tinggalnya slogan saja. Tak ada Minangkabonya, atau tinggal aja yang ujungnya aja lagi, gitu ya. Karena katanya LGBT pusatnya salah satunya ada di Padang, dan yang terbesar salah satunya adalah di kampung saya Bukit Tinggi. Bahkan kita sudah punya data titik-titik yang menjadi sentralnya kaum LGBT, mulai dari anak SD, SMP, SMA sampai guru-guru. Nauzubillah.
Ini yang kedua. Belum lagi bicara tadi tentang pergerakan Islam. Hari ini dipaksa semuanya untuk ikut pemilu karena dianggap seolah pemilu itulah menjadi solusi untuk persoalan kita hari ini. Ya kan? Atau mereka yang mengaku ormas paling besar menjadikan PBB dan piagam PBB sebagai pengganti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kan? Tampilannya kiai. Ya, kaji kitabnya barangkali mungkin lebih banyak dari kita-kita yang di sini, Ustaz. Ya, ini kondisi kita dipecah belah, disusupi begitu rupa. Lalu yang ketiga ini lebih menyakitkan lagi. Wasallaba ma malaktumuhu minad diyari wal amwal. Mereka itu mencabut, mengambil kepemilikan kalian terhadap negeri dan harta kalian. Kalian punya harta, punya minyak, punya gas, punya batu bara, punya emas. Tapi kalian cuma lihat aja, yang menikmatin mereka. Ya, Freeport 91% sahamnya itu milik Amerika. Padahal potensinya setiap tahun itu bisa 250 triliun. Dari mana 250 triliun? Data dari Dirjen Minerba bahwa emas itu bisa ditambang di Papua sekitar 250 ton. Kalau 250 ton itu ubah jadi kilogram, ubah jadi gram. Nah, ini nanti kalau di sini mungkin ada yang muda-muda, coba dihitung ya. Dari 250 ton emas, ya, ubah jadi kilogram, ubah jadi gram, kalikan dengan harga 1 gram emas. Nah, ini ibu-ibu paling cepat. 1 gram emas hari ini kan lebih kurang 1 juta. Ya, jadi 250 ton kalikan kilogram kali 10 pangkat 3. Kalikan gram kali lagi 10 pangkat 3, berarti 250 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3, berarti 250 kali 10 pangkat 6. Ya, nah ini guru matematik ngangguk-ngangguk ya. 1 juta itu 10 pangkat 6. Benar ya? Jadi 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 tambahkan 6 tambah 6 12. Berarti 250 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 maksudnya apa? Juta, miliar, triliun, triliun ya. Berarti 2.500 triliun itu dari Freeport. Cuma kita dapatnya walau-walau masuk ke kas negara. Kenapa? Buktinya paling mudah. Lihat postur APBN hari ini. Berapa postur APBN kita 2023? Cek saja dari website Kementerian Keuangan supaya tidak hoax. Ya, nanti cek lagi. Saya nggak hafal belakang komanya, tapi dari postur APBN yang menarik itu target pemasukan kita cuma 2.400 triliun. Ya. Jadi Ustadz sebagai suami itu ditarget sama istri 2.400 triliun. Tapi istri itu membuat anggaran pengeluaran, Ibu Menteri Keuangan itu pengeluarannya 3.000 triliun lebih. Berarti ibu-ibu di rumah sudah merancang selalu berutang 600 triliun. Saya yakin kalau itu terjadi di rumah tangga itu nggak akan lebih dari setahun, pasti cerai. Ya, cuma rumah tangga kita ini rumah tangga negara ya, masih percaya terus itu ya. Ini kondisi kita. Jadi dirancang untuk berutang 600 triliun itu tahun ini. Ya. Nah, lebih mengerikan lagi, sumber pemasukan dari 2.400 triliun sebagai target pendapatan bukan dari kerjanya Ustaz. Bukan dari jerih payah dari warga Indonesia itu mau menikmati hasil kekayaan alam, tapi dari utang dan pajak. Bahkan target pajak dari 2.400 itu adalah target yang paling tidak rasional dan paling besar sepanjang sejarah, yaitu 2.000 triliun lebih. Ya, makanya hari ini kan semuanya naik ya. Apapun naik hari ini, apapun yang ada di sekeliling kita naik, harga naik ya. Semua kehidupan serba sulit. Yang turun kata netizen cuma 2 saja. Kalau tidak air mata, yang enggak air hujan. Ya. Sisanya itu sekarang naik semua. Ya, ini kondisi kita. Ya. Pertanyaannya lantaran apa? Kenapa kok bisa dengan mudah? Bahkan di dalam penjelasan Imam Samsul Adzim Abadi itu ya yatanawaluna bil afwan wa safwan. Mereka mengambil makanan itu, gas, batu bara, minyak macam-macam itu bila ta'abin, tanpa ada kesusahan, tanpa ada kesulitan. Afwan wa safwan. Afwan wa safwan itu maksudnya suka-suka saja. Ini saya mau suka jeruk ya, saya ambil jeruk. Saya sukanya apel, saya ambil apel. Saya mau minum air mineral, saya minum air mineral. Begitulah mereka datang ke negeri-negeri kaum muslimin. Itulah yang mereka lakukan saat ini. Ini yang sebenarnya harus kita sadari. Inilah yang sebenarnya Ustaz, ya harus menjadi, kalau bahasa mahasiswanya, common enemy kita. Musuh bersama kita hari ini apa? Ya, bukan sesama muslim. Ya, musuh bersama kita itu adalah penerapan dari ideologi kapitalisme yang dikomandoi oleh Amerika, yang mengklaim dirinya sampai hari ini adalah pemegang saham terbesar di muka bumi.
Itu yang menyebabkan keangkaran murkaan itu merajalela pada saat. Maka di sanalah sebenarnya esensi dakwah itu kemudian harus kita lakukan pada saat itu. Berarti mau tidak mau kita harus berdakwah ini sistem yang menjamin keterlaksanaan Islam secara apa yang menjamin tadi kita tidak dijarah, diambil kekayaan kita itu berarti kita harus memang berdakwah gitu saja. Ya, jadi menarik ini. Apa yang harus kita lakukan? Jadi ada sebagian dari saudara kita, saya pernah ditanya tentang hadis man ra'a minkum, ya. Hadis ini kan masyhur ya. Kita kalau di pesantren ini biasanya menjadi hadis yang wajib dihafal. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Siapa melihat kemungkaran, maka pilihan dakwahnya bisa 3, ya kan? Kalau punya kekuatan, tangan gunakan kekuasaan. Lihat, ada kedai buka lapak judi, kita punya kekuasaan, itu ponakan kita punya kedai, ya, bisa dipaksa dia tutup itu, ya kan? Lalu kalau nggak bisa begitu, fabilisa dengan lisan. Ya, nasihatin saja, itu judi itu haram, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Kalau nggak bisa, bisa dengan pilihan yang ketiga, bisa diam saja menjauh. Kan nggak kedai cuma dia saja yang jualan mie kan, kan makanan hari ini cuma bisa mie kan, ya kan? Pilihan terakhir ya, walaupun mie juga udah mahal. Kan masih ada kedai-kedai yang lain, ya. Nah itu cara amar ma'ruf nahi munkar kalau itu kaitannya dengan kemaksiatan individu. Ingat ya, kalau itu kemaksiatan individu pilihannya bisa 3. Bisa dengan kekuasaan kalau kita punya, bisa dengan lisan kalau lisan kita lebih tajam, atau menghindar sebagai bagian dari ad'aful iman, selemah-lemah iman. Kalau kemaksiatan, sekali lagi saya garis bawahi, dilakukan oleh individu. Tapi kalau kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman dilakukan oleh penguasa, dalilnya bukan itu. Jadi ini pentingnya kita sebenarnya belajar usul fikih, gitu ya. Jadi tidak semua dalil kemudian ditaruh sembarangan untuk setiap perkara hukum. Mana dalilnya? Itu nanti bisa dibaca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika Rasulullah SAW memperingatkan Ka'ab bin Ujrah. Ya, jadi kata Rasulullah, "Adakallahu bi'imaratis sufaha." Bi'imaratis sufaha, maaf ya. Jadi wahai Ka'ab, aku mewanti-wanti engkau, memperingatkan engkau dengan kepemimpinan yang sufaha, kepemimpinan yang bodoh. Apa itu bodoh? Bukan pemimpin yang tidak punya gelar akademik. Sekarang kan orang lomba-lomba ya. Kalau di teman saya kalau di kampus itu sekarang kita lomba-lomba nih. Di depannya ada gelar yang sifatnya itu karena akademik, di ujungnya profesional ya. Berlomba-lomba. Ya. Jadi kebodohan itu bukan karena tidak punya gelar akademik, ya. Tidak kemudian punya pengalaman kepemimpinan kalau istilah hari ini, tidak. Tapi sufaha itu kata Rasul cirinya adalah 2. Ya, imarah ba'di, kepemimpinan yang datang setelahku yang karakternya la yahduna bi hidayati wa la yastannuna bi sunnati. Mereka itu tidak mengambil petunjuk dari aku dan tidak mengikuti jalan langkah yang kutempuh. Itu yang bodoh. Jadi pemimpin yang bodoh itu bukan karena dia tidak bergelar akademik. Silakan dia mau bergelar profesor, mau profesornya sungguh-sungguh atau abal-abal ya. Kan profesor sekarang kan bisa gelar kehormatan walaupun sudah diprotes sama UGM kemarin ya. Jadi cirinya ternyata la yahduna bi hidayati wa la yastannu bi sunnati. Tidak mendapatkan petunjuk tidak mengambil petunjuk dari petunjuk aku dan tidak mengikuti langkah aku. Itu yang bodoh. Nah, kalau itu yang kita hadapi saat ini, apa kewajiban kita? Kewajiban kita Ustaz Yudi itu diingatkan kembali oleh Rasul. Man saddaqahum ala kadabihim. Siapa yang membenarkan akan kebohongan si pemimpin yang bodoh itu. Lihat itu kalimatnya. Siapa membenarkan kebohongan dari pemimpin yang bodoh, ya. Wa yu'inhum wa 'anhum ala dzulmihim, dan menolong mereka. Tidak hanya membenarkan, bahkan menolong. Ikut membackup kebijakannya. Ikut serta merta juga mensosialisasikan program-programnya. Maka faulaika laisu minni wa lastu minhum. Maka mereka itu tidaklah layak menjadi bagian dari aku, kata Rasul, dan aku pun juga tidak layak menjadi bagian mereka. Wala yariduna ala haudi, dan tidak akan bersamaku nanti di telaga, maksudnya di surga. Lalu sebaliknya, apa sikap yang benar kata Rasul? Wa man lam yusaddiqhum ala kadzabihim. Di sini letak aktifnya aktivitas dakwah itu. Siapa saja yang tidak membenarkan kebohongan. Apakah dengan tidak membenarkan kebohongan bisa dengan diam? Gak bisa kan? Karena diam itu sikap yang gak jelas. Kecuali mungkin yang perempuan kalau mau diminta persetujuan sama walinya, ya boleh diam, itu artinya setuju. Tapi kalau dalam arti yang sesungguhnya diam itu gak ada
Tidak ada yang bisa dinilai di sana, maka harus ditunjukkan. Ya, dalam bentuk sikap yang jelas. Itu yang dimaksud dengan kalimat wa man lam yusaddiqum ala kadzabihim. Siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka? Karena kebohongan yang terjadi hari ini Ustaz Yudi, itu dalam hadis yang lain disebut dengan khadda'at. Khadda'at itu, ya, kata Rasul, itu adalah kebohongan yang kalau dalam bahasa Arab khadda'at itu asal katanya dari khadi'ah. Khadi'ah itu bohong. Bohongnya biasa. Ya kan? Gimana airnya? Enak. Nah, itu kan itu bohong biasa walaupun sebenarnya hambar kan? Nah, itu bohong biasa. Tapi kalau khadda'at itu kebohongannya bersangatan. Khadda'atun. Isim tafdil namanya kalau dalam bahasa Arab. Nah, dalam hadis itu disebut dengan kalimat khadda'at, ya, jamak makna salim. Berarti kebohongan yang bersangatan itu banyak. Itu akan datang masanya kepada kalian kata Rasul. Maka tidak ada pilihan bagi kita tidak membenarkan kebohongan, tentu dengan lisan kita. Itulah tadi amar ma'ruf nahi munkar. Lalu yang kedua, walam yu'inhum ala dzulmihim, tidak menolong mereka akan kezaliman yang mereka lakukan. Baru kemudian kata Rasul, faulaika minni wa ana minhum, maka mereka layak menjadi bagian dari aku dan aku pun layak menjadi bagian dari mereka. Wa sayriduna ala haudi, dan mereka kelak layak untuk bersamaku di telaga. Barangkali itu benang merahnya, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu harus dijalankan secara aktif, ya. Tidak bisa dengan hanya sikap diam, apalagi hanya dengan doa, apalagi menunggu datangnya malaikat. Kira-kira bisa pribadi saja atau kita harus bersama-sama atau gimana kita bisa? Baik. Jadi di dalam penjelasan dari Imam Malik bin Anas, ya, bila menjelaskan kalimat yang sebenarnya itu memberikan panduan global bagi kita bagaimana kita berdakwah hari ini. Kata beliau, walai yusliha akhiru hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini. Kondisi yang begitu rusak ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali bagaimana dulu Rasul mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Jadi tidak ada pilihan kecuali hanya menapak tilasi dari sunnah fi'liyah Rasulullah di dalam mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Itu yang harus kita lakukan. Nah, tentu dakwahnya adalah dengan dakwah berjamaah, ya. Karena memang ini bukan perkara yang bisa dipikul sendirian ini, Ustaz. Berarti tidak bisa sendirian, ya. Ya. Karena di masyarakat kita dan juga saya sudah aktif misalkan. Ya, itu kan terkait sebenarnya bagaimana kita menghukumi fakta. Ini berkaitan dengan masalah memahami nas, ya, fahmun nas. Jadi ketika kemudian kita, kenapa kok di dalam persoalan sholat kita begitu detail, ya, detail. Bahkan kalau ada orang berbeda dengan kita, biasa kita sholatnya jahar, basmalahnya itu dikeraskan, dijelaskan, tapi ketemu dengan imam yang menghilangkan bacaan basmalah, ya kita merasa nggak nyaman. Jangan-jangan Al-Fatihahnya nggak sempurna. Jadi ada yang kemudian mengulang lagi itu sholat, ya kan? Saking kemudian hati-hati dan telitinya dalam persoalan sholat. Kenapa kok bisa begitu? Karena kajian sholat itu dibahas secara sedemikian rupa, ya, sehingga kemudian sampai detail-detail persoalannya bisa dipahami, sampai kemudian perbedaan itu juga bisa dijelaskan. Tapi dalam persoalan dakwah, dalam persoalan-persoalan di luar ibadah Allah, seringkali kita hanya mengukur dengan perasaan kita, ya kan, mengukur dengan akal kita. Padahal syariat itu timbangannya bukan akal. Syariat itu timbangannya adalah wahyu. Ini kata kuncinya. Tapi hari ini ketika kemudian cara berpikir kita itu telah dirusak dengan cara berpikir kapitalisme, maka itulah yang disebut hari ini dengan moderasi beragama, ya, sekularisme. Sekularisme itu sederhananya apa? Kalau terjemahnya kan memisahkan agama dari kehidupan. Maksudnya apa sederhananya? Agama itu diukur dengan akal kita, itu yang sekularisme. Kalau sesuai akal, sesuai dengan hawa nafsu, kita ambil. Kalau enggak, ya cari dalil yang lain. Ya kan, sama seperti misalnya ketika bertemu dengan teman-teman berbicara masalah riba, kalau dia merasa itu dia masih terlibat di situ, dia mencari dalil. Riba yang diharamkan itu kan riba yang tidak ad'afa mudha'afa, yang tidak berlipat ganda. Ribanya kan sedikit. Bank itu kan cuma biaya operasional, enggak banyak-banyak, kan ngambilnya 3%. Iya kan? 3% itu banyak apa sedikit, kan? Bunga bank 5%. 10% masih sedikit kan, kecuali kalau sudah di atas 50% baru banyak, ya kan. Jadi kalau bicara persentase di bawah 10% itu sedikit, ya kan. Mau bunga bank, bunga deposito masih sedikit. Jadi kata mereka nggak kena ayat. Ayatnya kan ad'afa mudha'afa,
Yang berlipat ganda baru dilarang. Kalau nggak berlipat ganda nggak apa-apa. Nah, itu yang tadi mencoba mengukur syariat dengan akal, ya kan? Padahal kemudian ayat berbicara tentang riba tidak hanya satu. Banyak ayat yang berbicara tentang riba mulai dari 275 sampai 278 Al-Baqarah itu. Yang mengunci tentang riba itu adalah haram banyak atau sedikit. Bahkan dituntut wadharu ma baqiya min riba, tinggalkan riba. Termasuk dalam persoalan dakwah, kita mengukur dakwah itu dengan akal kita, dengan nafsu kita. Makanya tadi kemudian ya sesuai dengan kapasitas masing-masing akibatnya. Ya kan? Karena diukur dengan perasaan dan akal. Tapi kalau diukur dengan wahyu, Allah jelaskan tadi. Ya. Kalau itu dakwahnya individu, itu pilihan bagi kalian tadi. Bisa dengan kekuasaan, bisa dengan tangan, dengan lisan, bisa dengan diam saja. Doa saya sudah cukup. Ya kan? Karena kita nggak mampu kan untuk mencegah si individu tadi berbuat maksiat. Tapi kalau itu dosa dilakukan oleh si pemimpin, maka ada dalil lain yang terkait dengan itu. Jadi nggak bisa kita serampangan memahami dalil. Itu yang tadi disebut dengan fahmun nas, menerapkan dalil terhadap fakta. Ini bicara tentang masalah kajian usul fikih. Jadi kalau kajian usul fikih bicara tentang faktanya, bicara tentang dalilnya, dan bagaimana menentukan dalil terhadap fakta. Ini perkara penting. Ya. Jadi kalau dalil tentang bagaimana kita berdakwah untuk mengubah kondisi masyarakat sekarang ini, dalilnya adalah Quran surat Ali Imran ayat 104. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya. Jadi ini menarik ayat ini. Wal takum di situ ada lamul amar, perintah. Perintahnya kepada siapa? Umat. Umat itu kata Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, itu adalah kutlah mutakattilah, kelompok yang terorganisir. Bukan orang per orang yang diseru di sana. Harus ada kelompok yang terorganisir, minimal satu kata Allah. Karena umat itu kalau dalam kajian bahasa Arab isimnya namanya isim nakiroh. Tidak ada alif lam. Kalau pakai alif lam isimnya ma'rifah namanya, tertentu. Kalau nakiroh berarti boleh berbilang. Ya. Kalau boleh berbilang ada masalah hari ini banyak kelompok-kelompok di tengah umat Islam. Yang penting sifatnya yang harus dievaluasi. Sifatnya itu digambarkan dalam lanjutan ayat, yad'una ilal khair. Hanya semata-mata menyeru kepada Islam. Islam itu bagaimana bisa tegak? Lengkap dia. Keseluruhan syariatnya mulai dari akidah, ibadah, ya, muamalah sampai kemudian wadahnya yaitu khilafah, ya. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, baru layak mendapatkan predikat ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang jelas sekali ya jadi sebelum melanjutkan pertanyaan dan menjawab kami juga sampaikan kepada para guru nanti jika bisa bertanya kepada guru kita secara langsung terhadap baik itu juga dengan perkara yang kita lakukan berupa Indonesia Tentang baik kita tadi bisa mengatakan bahwasanya kita itu harus dakwah gitu saja karena itu dan termasuk apa yang kita lakukan itu juga harus tadi menyebut Islam itu saja. Kalau secara wadahnya tadi saya dilampah gitu ya. Bahwasanya kita itu adalah wadah untuk mendapatkan syariat secara totalitas. Tapi hari ini kita juga mengatakan bahwasanya sebagian orang yang mereka mengatakan mereka bilang ketika tadi mungkin kitabnya ini juga banyak berbicara atau banyak membaca kitab fikih dan lain sebagainya. Tapi mereka mengatakan bahwasanya dalil untuk memperjuangkan kemerdekaan khilafah ini tidak ada di sana. Atau bahkan mereka mengatakan kalau saja sebenarnya seperti apa dalil yang disampaikan para ulama tentang penyeruan terhadap kemerdekaan khilafah. Baik, alhamdulillah. Jadi dalilnya barangkali kalau di pesantren itu sudah sangat sering dibahas, ya. Cuma mungkin tidak sampai membahas tafsirnya. Jadi ayatnya Al-Baqarah 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ayat ini para jamaah dirahmati oleh Allah, kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, juga dirujuk ke tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran.
Itu beliau menjelaskan hadil ayatun aslun fi nasmi imamin wa khalifatin ya yusma'u wa yuta'. Jadi ayat ini adalah asal, pokok dasar untuk wajibnya mengangkat seorang imam, maksudnya adalah seorang khalifah. Yusma'u wa yuta', yang akan didengar dan akan ditaati. Jadi khalifah itu tujuannya untuk apa? Untuk didengar dan untuk ditaati. Untuk apa lagi? Litustama'a bihil kalimah, untuk menyatukan kalimat. Jadi kalau hari ini kita kemudian tidak menemukan jalan bagaimana menyatukan berbagai komponen umat Islam, ya karena tidak ada seorang yang bernama khalifah. Ya, lalu untuk apa lagi? Wa tunafidza bihi ahkamul khalifah, untuk menerapkan hukum Islam. Ya, jadi nggak akan mungkin kita berharap hari ini hukum-hukum yang tadi az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki, kalau pezina disebut perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani, kalau pencurian disebut laki-laki dulu. Wasariqu wasariqatu, ya. Apa konsekuensi bagi pezina kalau dia belum menikah? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Siapa yang bisa diharapkan untuk menerapkan hukum ini saat ini? Apakah kemudian dalam sistem hari ini? Tidak akan mungkin. Buktinya ya kita bisa melihat dalam catatan BPS atau walau-walam ya, itu hampir semua kabupaten kota hari ini, mau di Kediri ya, itu kantongnya santri, itu Ponorogo, ya Garut, belum lagi kalau kita di sini ada ratusan anak-anak remaja yang hamil di luar nikah, minta dispensasi ke gua, ya. Ini kondisi itu yang tercatat. Bagaimana yang tidak tercatat, ya? Padahal di dalam Islam itu sanksinya bukan kemudian mereka minta dispensasi ke gua, kan itu. Enak sekali, harusnya mereka itu harus dicambuk 100 kali. Ya, cambuknya itu bukan seperti cambukan yang ada di Aceh. 1 kali cambuk itu membuat pingsan. Siapa yang kuat? Ya. Itu kalau yang belum menikah. Sementara yang sudah menikah farujima fawa kafaratullah, kata Rasul. Mereka akan dirajam. Dirajam itu ditanam setinggi dada, siapapun yang lewat harus melempar sekuat-kuatnya sampai mati. Siapa yang kuat untuk melakukan itu? Siapa yang tahan dengan adab seperti itu? Tidak akan ada. Maka tidak akan ada yang berani untuk selingkuh. Kalau istilah hari ini, tidak akan ada yang mau berani main-main dalam persoalan berkaitan dengan pelanggaran yang berkaitan dengan masalah zina tadi. Tapi siapa yang bisa diharapkan di sini? Tidak ada. Kecuali memang hanya sistem Islam. Jadi sistem Islam itu hanya akan kemudian menerapkan aturan Islam, atau aturan Islam itu membutuhkan sistem Islam. Jadi tidak akan mungkin kita bisa berharap dalam kondisi seperti hari ini bisa diterapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada satu catatan menarik. Barangkali di sini ada generasi yang berjuang tahun 2008 tentang perjuangan rancangan undang-undang anti pornografi pornoaksi. Kalau lihat dari wajah-wajahnya kayaknya ada, ya. Karena kan generasi setengah milenial, setengah tua ini oleh yang hadir ya. Milenialnya juga tanggung, tuanya juga belum, gitu ya. Tapi pejuang 2008. Apa yang menarik tahun 2008? Undang-undang yang mau diperjuangkan itu adalah anti pornografi pornoaksi. Itu bahkan sudah dikomandoi oleh MUI se-Indonesia. Tapi yang terjadi ketika undang-undang itu rancangan ya dibawa ke DPR, kata DPR ya kita nggak bisa merujuk kepada Al-Quran. Kalau merujuk kepada Al-Quran, ya tentu masalah aurat mudah. Aurat laki-laki mana, aurat perempuan mana itu mudah. Ya clear ya. Tapi kalau ditanya sama orang per orang, ya tentu tidak akan pernah clear. Ditanya sama Papua yang pakai koteka, ditanya sama orang Bali pakai kenpen, yang nggak jadi. Akibatnya apa? Undang-undang anti pornografi pornoaksi itu kemudian berubah menjadi Undang-Undang 40 tahun 2008. Kata antinya dicoret, ya. Yang ada adalah Undang-Undang pornografi pornoaksi. Makanya wajar hari ini konten pornografi pornoaksi nggak bisa kita hindari. Mau di dunia nyata, mau di dunia maya, mau disalahin siapa, ya kan? Tidak bisa kita salah menyalahkan sama kita. Persoalannya adalah masalah aturan yang harus ditegakkan dan itu harus butuh wadahnya. Itulah tadi dia khilafah. Tadi miknya yang itu didekatkan adalah saja. Jadi itu miknya tapi didekatkan begitu. Oh, iya. Didekatkan. Masya Allah. Ya. Kasihan yang belakang. Ya, dikatakan belakang. Kalau sekarang gimana? Apa suaranya itu mati? Bisa terdengar ya Ustaz? Ustaz Devi? Di sana duduk di belakang. Ustaz. Baik, jadi kita lanjutkan. Jadi kata Imam Al-Qurtubi dijelaskan lebih jauh, wala khilafa fi wujubi dzalika. Tidak ada khilaf kata beliau.
Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat, bahkan kalangan para ulama, tentang wajibnya mengangkat seorang khalifah. Ya, illa maruya anil asam, kecuali yang diriwayatkan oleh al-asam. Al-asam itu artinya tuli. Siapa mereka? Adalah ulama dari kalangan Mu'tazilah yang menganggap mengangkat khilafah itu, mengangkat seorang khalifah itu adalah sunnah saja. Jadi mengangkat khalifah itu cuma sunnah, itu oleh para jumhur ulama dikatakan asam tuli. Bagaimana dengan mereka yang sekarang menolak khilafah? Bagaimana dengan mereka sekarang yang ingin mengganti sistem pemerintahan Islam itu dengan PBB dan piagam PBB? Kira-kira kalau ulama-ulama yang tadi merumuskan ya tentang tafsir tadi itu hari ini hidup, saya nggak tahu itu mau disebut apa. Tapi kalau mau memberikan satu penilaian, ya, bolehlah ya sedikit ya. Saya akan memberikan penilaian berdasarkan Quran surat Al-Jumu'ah. Kata Allah, masalul ladzina hummilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Jadi perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat. Ini memang kepada Yahudi pada saat itu, tapi berlaku juga pada kita. Kepada kita sudah dipikulkan Al-Quran, sudah kita baca, sudah kita fahami, sudah kita hafal, sudah dikaji di pesantren-pesantren kita. Tapi kemudian tidak mau memikulnya, tidak mau mengembannya, tidak mau memperjuangkannya. Kama salil himar yahmilu asfaro, kata Allah. Ini Allah ya, pengkalimat saya ya. Seperti himar, himar itu keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal. Itu perumpamaan ya. Bi sama salul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Itulah perumpamaan dari seburuk-buruk kaum yang mendustakan ayat Allah. Mendustakan itu artinya apa? Dia tahu tapi kemudian dia coba untuk pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa, bahkan menolak, mencari ganti alasan karena tidak sesuai lagi dengan akal dan nafsunya. Artinya tidak sesuai dengan setannya gitu barangkali. Tidak sesuai mungkin dengan kebenaran. Ya. Baik, barangkali saya awali dengan ayat tadi ya. Jadi Al-Imran 104 ya. Wal takum minkum ummah. Itu memang penjelasan dari para ulama. Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, itu memang hukumnya fardu kifayah. Ya. Hukum asalnya ada fardu kifayah. Cuma persoalannya fardu kifayah dengan fardu ain itu pada hakikatnya sama. Ya. Selama dia belum sempurna dilaksanakan, maka sesungguhnya kewajiban itu masih melekat pada setiap individu. Ya. Jadi seperti misalnya ada jenazah nih, ya. Yang kemudian tidak bisa sempurna kita selenggarakan jenazahnya kecuali dibutuhkan minimal 5-10 orang. Ya. Jadi kalau kemudian yang bekerja baru 2-3 orang, maka yang sisanya itu sebagaimana kemudian yang tadi ya terpikul kepadanya fardu ain di situ. Nah, terkait dengan khilafah ini kan mayatnya sudah terbengkalai hampir atau lebih dari 100 tahun kalau kita pakai tahun Hijriah. Sementara kata Rasul, itu kita boleh kosong dari khilafah itu berdasarkan ijma' dari sahabat itu hanya 3 hari 3 malam. Bahkan kemudian para sahabat kalau kita lihat ya, bagaimana mereka menjadikan penegakan khilafah itu menjadi perkara yang ahamul wajibat, perkara yang paling penting, itu bisa kita lihat di dalam penjelasan dari Imam Al-Haytami Asy-Syafi'i dalam kitab Sawa'iqul Muhriqah. Jadi pada saat itu kata beliau, para sahabat justru malah menyibukkan diri untuk mencari pengganti Rasulullah sebagai pemimpin daripada menyelenggarakan jenazahnya Rasul. Jadi jenazahnya Rasul itu kan sejak Senin duha, karena Rasul meninggalnya Senin duha. Baru diurus itu Selasa sore, sempurnanya Selasa tengah malam. Ini jenazah Rasul yang menelantarkan dalam tanda petik ini sahabat. Lebih kurang 2 hari 2 malam. Kenapa kemudian itu dilakukan? Karena para sahabat itu berijma, ya tentu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa ada perkara yang lebih penting dari sekedar menyelenggarakan jenazah, yakni mencari pengganti Rasulullah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di situ adalah bahwa fardu kifayah itu pada hakikatnya adalah fardu ain ketika perkara tadi belum sempurna dilaksanakan. Itu satu dulu. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa generasi muda hari ini seperti tidak acuh, tidak peduli? Bahkan tidak hanya tidak acuh, tidak peduli, bahkan tidak tahu bahwa kemudian dalam Islam itu ada namanya sistem pemerintahan, ada namanya khalifah, ada khilafah. Nah, persoalannya di mana ini? Jadi kalau kita tarik ke belakang, ini adalah bagian dari ghazul fikri, ya, serangan pemikiran yang dilancarkan oleh Barat dalam rangka untuk memastikan Islam itu betul-betul berada pada taraf yang tidak bisa bangkit lagi. Jadi kalau kita ingat pernyataannya dari Lord Curzon, ya, Menlu Inggris
pada saat khilafah Turki Utsmani itu dihancurkan, apa kata Lord Curzon? Bahwa Turki tidak akan mungkin bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena dua kekuatannya itu sudah dihancurkan, yakni khilafahnya dan ajaran Islamnya. Maka inilah yang terus-menerus mereka pastikan bahwa ajaran Islam tidak boleh kembali masuk ke dalam tubuh umat Islam. Maka berlangsunglah 3 yang mereka lakukan sampai hari ini. Bisa formal, bisa informal. Pertama namanya itu adalah tashkik, membuat keraguan umat Islam terhadap ajaran Islam. Kira-kira ajaran Islam sekarang ini masih cocok nggak diterapkan ini? Ya kan? Hukum-hukum yang berkaitan dengan tadi topik muamalah gitu ya. Topik yang berkaitan dengan persoalan hubungan manusia sama manusia. Apakah masih relevan apa tidak? Ya kan? Kita ini sudah zamannya zaman milenial. Gennya sudah gen Z katanya kan? Nggak tahu lagi selain ini gen apa lagi gitu ya. Nah ini apakah masih cocok? Jangan-jangan ini hanya cocoknya di masa Arab dulu gitu ya. Nah ini keraguan-keraguan yang ditimbulkan. Belum lagi kemudian diserang hukum-hukum Islam. Masa dalam Islam ada poligami? Ibu-ibu pasti protes. Harusnya juga ada poliandri gitu kan. Banyak lagi yang lain-lain. Kenapa harus hukum potong tangan? Kalau hukum potong tangan ya pasti cacat seumur hidup. Kenapa nggak cukup dipenjarakan saja? Kan esensi dari potong tangan itu kan membelenggu tangan. Jadi kalau ingin membelenggu supaya tidak mencuri lagi ya cukuplah di penjara saja, ngapain dipotong, gitu kan? Jadi keraguan-keraguan terhadap ajaran Islam itu terus dilancarkan, ya lewat proses yang masif, baik di dalam dunia pendidikan maupun di dalam dunia informal hari ini, yang diistilahkan dengan konsep moderasi beragama, gitu ya. Setelah diragukan umat Islam terhadap ajaran Islam, lalu dijauhkan, ya. Coba lihat hari ini kurikulum pendidikan mau di sekolah negeri atau sekolah agama, ya, bukan sekolah negeri, sekolah umum atau sekolah agama, ada nggak pembahasan yang tuntas tentang sistem yang bernama khilafah? Ada nggak materi yang membahas secara tuntas? Tidak ada ya. Jadi kalau pengalaman saya dulu di pesantren, itu fikihnya yang dibahas mulai dari wudhu, mulai dari taharah, wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, munakahat, ya sebagian hanya rukun syaratnya saja. Muamalat hanya beberapa poin, selesai, tamat 6 tahun, ya kan? Jadi masalah tentang sistem pemerintahan belum sempat dibahas, Ustaz. Jadi wajar. Jadi ketika kemudian kita diajarkan tentang ajarannya Montesquieu, demokrasi, ya kita lebih paham, lebih detail menjelaskan. Ya, nah, ini persoalan yang kedua. Yang ketiga yang dilakukan itu adalah proses setelah tab'id itu tabdil, mengganti. Jadi setelah dibuat keraguan umat Islam terhadap ajaran Islam, setelah itu dijauhkan umat Islam dari ajaran Islam, lalu kemudian dimasukkan pemikiran-pemikiran yang rusak tadi, dibungkus dengan baju Islam, lalu dimasukkan ke dalam tubuh umat Islam. Ada satu catatan yang menarik. 2 minggu yang lalu saya mengisi forumnya ulama di Luwu Basung. Di dalamnya itu ada seorang guru agama, seorang buya juga. Beliau lapor ngasih tahu bahwa salah satu materi ajar agama beliau di kelas 12 itu adalah demokrasi itu ada dalam Islam. Dalam materi ajar, bukan hanya silabus ya, materi ajar, buku ajar ya. Saya nggak tahu kalau istilahnya di sekolah ya, karena saya kalau di kampus. SMA kelas 12 itu materi ajarnya itu adalah demokrasi dalam Islam. Dan itu kemudian ada hadisnya, ada ayatnya. Ayatnya apa? Itu Al-Imran 159. Jadi dipelintir. Al-Imran 59 itu bunyi ayatnya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Itu ayat tentang musyawarah. Tapi lewat materi ajar agama dengan program moderasi beragama diajarkan secara formal di sekolah oleh guru agama, itu harus dibawa dan ditarik kepada paham yang namanya demokrasi. Coba. Itu ancaman yang real yang kemudian dialami oleh generasi muda hari. Itu baru satu ya, masih banyak lagi. Nah, lalu kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Maka tidak ada pilihan, maka setiap kita hari ini harus punya kesadaran thalabul ilmi fardhah. Belajar ilmu yang dimaksud di sana adalah ilmu syariah, ilmu agama itu wajib. Forumnya di mana? Buat forum-forum yang kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk memahami agama tadi secara utuh. Itu harus dilakukan. Ya kalau tidak, ya kita akan dimakan dengan 3 strategi tadi. Membuat keraguan terhadap ajaran Islam, menjauhkan dari ajaran Islam, lalu kemudian mencelup pemikiran kita dengan pemikiran-pemikiran asing, dibungkus dengan baju Islam, lalu dianggaplah ini adalah Islam. Namanya moderasi beragama, namanya kalau muamalah nanti ada riba Islami barangkali, asuransi syariah gitu ya. Apalagi barangkali pacaran Islami gitu ya. Itu berarti bisa dikembangkan macam-macam ya. Karena kemudian ya pemahaman kita sudah nggak ada lagi, ibarat ini ya, ini sudah
sudah nggak ada lagi batasannya. Ya, kita ibarat botol yang terbuka. Jadi apa saja bisa masuk. Gabung. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan aktivitas dakwah di Mekah, melakukan aktivitas taskif. Ini kan namanya taskif, ya, pembinaan. Tapi ini namanya taskif jama'i, pembinaan yang bersifat jama'i. Ya, buktinya dengan mix saja ya sebagian dapat, sebagian tidak, gitu ya. Maka dibutuhkan taskif murakazah, pembinaan yang intensif 1-5 orang. Itu paling banyak. Kalau mau lagi 1-10, itu baru terkawal dia. Ya, kalau udah 300 orang nggak bisa terkawal, itu kan itu. Ada yang ngangguk-ngangguknya ngangguk paham, ada yang ngangguknya karena ngantuk, gitu kan. Nggak bisa kemudian dikontrol lagi, gitu kan. Nah, itulah yang harus dilakukan barangkali generasi muda. Cari ya komunitas-komunitas ngaji yang untuk memahami Islam yang lengkap tadi. Sehingga nanti akan menjadi orang-orang yang bersaksi Islamiyah. Nah, itu kuncinya ya. Bersaksi Islamiyah itu pola fikirnya Islami, pola sikapnya Islami. Pola fikir itu setiap masalah yang datang kepada dia mengukur dengan sudut pandang akidah. Tanyanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan tanya sama piagam PBB, ya, bukan tanya sama IMF. Ini ekonomi kita lagi inflasi begitu rupa. Gimana IMF ini? Apa solusinya? Ya tambah konyol lah kita, ya kan? Karena memang dia adalah alat penjajahan untuk membuat ekonomi kita semakin terpuruk. Nah, itu barangkali yang bisa kami komentari dari pertanyaan ini.